bayarnya? Cicilan motor belum? La ilaha illallah. Kapan bayarnya? La ilaha illallah. Kok tadi barang apa ya? La ilaha illallah. Enggak apa-apa. Untuk melatih harus seperti itu. Karena kalau kita tidak biasakan Bu, maaf. Kita betul umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasib kita tergantung di akhir hayat. Kalau Nabi jelas Bu, hidup sampai wafatnya masuk terjaga, pasti masuk surga, bahkan bisa memberikan syafaat kepada umatnya, betul. Tapi kalau kita tergantung di ujung, makanya di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di situ termaktub innahu man asa ala sayyi mata alaihi. Setiap orang yang punya kebiasaan dalam hidupnya akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaan. Wa yub'asu kullu 'abdi ala ma mata alaihi. Dan Allah akan bangkitkan mereka di padang mahsyar tergantung pada saat mereka mati di dunia. Bayangin, ini mati lagi ngegibah ngomongin tetangga. Kalau remaja mah jelas ada namanya Ikrimah ya, Ikatan Remaja Masjid atau IRMA. Ternyata ibu-ibu gak mau kalah, ada Ikrumah, Ikatan Gosip Rumpi Mama. Itu ngumpulnya 2 hari Sabtu Minggu sampai Posyandu. Ada grupnya namanya Ikrumah, Ikatan Gosip Rumpi Mama. Jam 8 nih, Pak Imam nih ketuanya. Ada. Nah, apa sekarang ya? Kebetulan di rumah ini. Kayak bocoran, aku. Kata Ibu Ima, assalamualaikum, kongko sampai Posyandu ya jam 8. Pak Ipe nyautin, Pak Ipe wakil, tenang kok, kita koordinir pakai gamis baju warna kuning gitu ya, udah kayak orang mati. Kumpullah semua, baru sebelum kita negosiasi kita baca Al-Fatihah biar kita percaya. Al-Fatihah ada tuh Ikrumah tuh. Zaman sekarang ibu-ibu kerjanya apa ibu? Ya Allah, alasannya Pak bilang sama suaminya, Bang, ayah izin ya mau ngapain, mau merujak tuh buat alasan. Dari rumah bawa mangga, nanti kalau boleh beli boleh nyolong di tengah sebelah. Udah tangan ngambil yang kagak halal ya. Begitu habis mulut, nggak lama mobil losbak lewat, isinya motor NMAX, lemari 3 pintu sama kulkas 2 pintu. Mulai dia kunci bagian sekretaris. Poima masih kita lihatin loh. Ya, ke rumah Bang Omar kuli bangunan. Gak mungkin, ini pasti bininya melihara tuyul nih. Kata Poima yang diwakil tadi, bukan, bininya itu asistennya Bang Emo. Dapat komisi dia, tuh hadiahnya NMAX sama lemari sama kulkas. Ya Allah, bisa bayangin gak Bu? Kebiasaan kita ngerumpi, ajal menjemput Allah panggil berdasarkan hadis tadi, tergantung kebiasaannya. Takutnya ntar hatinya begini nih, karena ngerumpiin orang. Ya, makanya bagaimana buat menjaga walisanan zakiro, banyak zikir, banyak sholawat. Mungkin di sini kayaknya Bu Ustazah, kayak Bu Ustazah Mumainah udah ngasih masukan. Sebaik-baik ibu rumah tangga banyakin baca ayat suci Al-Quran. Ada 5 surah Bu yang paling utama, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Kahfi, sama satu lagi apa? Yasin. Karena ada kaul ulama, barang siapa yang rajin membaca ayat suci Al-Quran maka mendapatkan rezeki yang gak disangka dan tidak diduga. Amin. Ada mau cerita, saya cerita kisah nyata. Ada namanya Bang Asep.
Dia bisnisnya maklar tanah, tapi pegitnya 17 setan sama bini. Untungnya bininya ini namanya Ko Iye, rajin ngaji Ko Iye. Bininya minggu pagi ngaji. Kata ibu ustazah, ibu-ibu banyakin baca Quran, pilih 5 surat yang utama. Jangankan di akhirat dapat pahala, di dunia dibayar cash. Yakin dia. Ngaji masih berlangsung, suaminya pulang jam 10. Tembus maklarin tanah dapat 6 juta. Nyampe di rumah, assalamualaikum, 3 kali diucapin, kok kagak ada. Oh iya bini gua lagi ngaji. Dia ngerokok kantong, buka 6 juta. Gua kasih 5 juta, terus 3 hari nih bini gua begitu. Karena ada satu bank di perbankan yang itu menurut saya bermasalah. Bank BCA, BNI, Mandiri, oke. Satu bank yang bermasalah namanya Bank Bini. Kenapa? Kalau sudah impen nggak bisa ditarik. Saya pengalaman, betul nggak Pak? Naruh uang 5 juta di bank BCA pagi, nih jam 8, jam 9 bisa diambil, betul. Tapi kalau naruh uang di bank Bini, boro-boro sejam, kasih 5 juta 15 menit, nih minta buat bensin, kurang buat ini. Ya. Bener gak? Ada Bank Bini, makanya saya gak mau lagi nabung di Bank Bini. Mending mau buat ini selipan peci. Kembali ke cerita Bu, dia bingung. Dia bilang, ntar gua kasih ke bini gua 1 juta aja, 5 juta dia bingung. Ya ampun, gimana gua ngumpetin duit? Di bawah jok motor, pernah ketawa, bini gua nyuci jas hujan. Di balik lemari ngumpetin baju ketawa. Oh dia ingat ada yang bilang paranormal. Uyul aja takut ngambil duit di Al-Quran. Taruh air ini gua gak pernah boleh baca Quran. Setiap habis ijab kabul nikah, Quran ditaruh di atas sampai puluhan. Ditaruh waktu duit 5 juta Bu. Dia nggak tahu tuh ditaruh di surat mana. Masukin dia 5 juta. Udah puluhan Al-Quran taruh. Dia pikir aman. Dia mandi sambil nyanyi-nyanyi. Istrinya pulang. Assalamualaikum Bang. 3 kali diucap gak ada. Suara lagi mandi, abang lagi mandi. Karena ini istri murid yang teladan dengerin Bu Ustazah. Pengen ngaji langsung. Diambil. Begitu dibuka, ya Allah, 5 juta. Surat Ar-Rahman Bu. Kata bininya, bener Bu Ustazah mutmainah hebat. Wali, ini bener wali. Belum baca aja udah dapat 5 juta, gimana baca sampai akhir? Bisa 70 juta ini. Dibaca aku berkali-kali, suaminya kan kaget ya. Keluar mandi pakai handuk, apa sih nih? Wah sini duduk. Ada apa sih? Duduk. Bang, kita harus ngaji. Emang apa? Bang, saja saya luar biasa Bang. Saya disuruh ngaji baru tadi pagi Bang. Saya contohin Bang, saya buka Quran Bang, surat Ar-Rahman.